Oh, kita langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan pertama. Ini cuman untuk menambah wawasan saya ke depannya untuk lebih memahami apa yang maksud dengan dilema etika dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan pertama saya untuk Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, untuk kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah tentu ada dua versinya. Yang pertama, kalau kita melihat suatu permasalahan itu apakah benar kedua-duanya ya. Ya. Istilahnya benar versus benar, maka itu saya golongkan kepada dilema etika. Sedangkan kalau suatu permasalahan atau keputusan itu mengandung sisi benar dan ada sisi tidak benar atau negatifnya, istilahnya benar versus salah, itu digolongkan kepada bujukan moral. Nah, itu secara saya mengidentifikasi suatu kasus atau suatu permasalahan yang ada di sekolah ini. Oke, terima kasih Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti intinya ini untuk kasus dilema etika ya. Iya, Bu. Kalau untuk kasus dilema etika, biasanya saya selalu mengedepankan azas kebermanfaatan. Nah, di sini maksudnya azas kebermanfaatan ini kita akan mengambil suatu keputusan dari masalah yang ada itu berdasarkan mana yang lebih banyak manfaatnya. Jadi kita akan mengambil jawaban atau keputusan nanti dari yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya kan. Misalnya kasus A ini, keputusan A ini manfaatnya lebih banyak daripada yang B, maka kita akan mengambil keputusan dari yang jawaban yang A. Nah, dari sisi banyak manfaatnya itu kan, Bermanfaatannya. kebermanfaatannya. Kemudian yang kedua dari konsekuensi atau resiko. Di sini maksudnya kita tentu akan memilih suatu penyelesaian masalah yang mengandung resiko sedikit kan. Iya, Jangan betul, sampai betul. nanti kita ingin menyelesaikan masalah malah justru menambah masalah yang baru kan. Nah, jadi intinya betul. kita akan mengambil suatu keputusan itu yang banyak manfaatnya namun resikonya yang paling sedikit. Nah, itu biasanya yang sering kita lakukan. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dalam penyelesaian suatu kasus atau masalah, yang pertama tentu kita harus memahami dulu duduk permasalahannya ya. Kita tentu harus mengetahui letaknya dengan cara mungkin kita mencari tahu dari sumber-sumber yang terkait yang bisa memberikan kejelasan duduk permasalahannya. Kemudian setelah kita tahu inti permasalahannya atau duduk permasalahannya, kita akan mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekan majelis guru dan seluruh warga sekolah dalam memusyawarahkan kira-kira langkah apa yang akan kita ambil dalam penyelesaian suatu kasus atau suatu masalah yang kita hadapi. Kemudian juga bisa kita berkonsultasi dengan pimpinan atau pihak-pihak terkait yang mungkin mempunyai pengalaman berharga di bidang itu kan. Kalau kita di SD misalnya bisa mungkin berkonsultasi dengan Bapak Pengawas atau Bapak Korwilcamnya. Jadi dari ide-ide yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kemudian dari masukan-masukan kawan-kawan majelis guru, barulah nanti kita putuskan langkah apa yang akan kita ambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi itu. Nah, itu biasanya yang sering kita lakukan. Oke, berarti yang pertama divalidasi dulu, kemudian baru dikolaborasikan dengan warga sekolah, kemudian baru meminta lebih Istilahnya masukan atau masukan ide lah. ide dari yang lebih yang di atas kita ya Bu ya, yang selama itu masih berkepentingan dengan masalah yang kita hadapi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk langkah-langkah yang paling efektifnya itu biasanya kita sesegera memusyawarahkan. Begitu ada permasalahan atau kasus yang dihadapi, maka kita segera akan bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah
dalam menentukan keputusan atau penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi itu kan. Kemudian di samping itu kita juga harus melihat aturan atau juga konsekuensi aturan. Jangan sampai nanti di sini maksudnya kita ingin menyelesaikan masalah, namun langkah yang kita ambil itu justru bertentangan dengan aturan atau etika ya, atau bertentangan dengan hukum misalnya. Iya. Waalaikumsalam. Berarti harus dicari solusi untuk tidak menambah masalah. Iya. Ya, yang tepat lah Ibu ya. Iya. Menyelesaikan masalah dengan tepat tuh ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami gitu lah Bu ya? Tantangan, kalau dibicarakan tantangan tentu pasti ada ya, setiap masalah atau setiap organisasi yang kita hadapi itu pasti ada tantangannya, walaupun mungkin tidak banyak atau tergantung lagi mungkin besar kecilnya tantangan, tapi yang jelas pasti ada. Ya. Untuk sejauh ini tantangan yang saya hadapi misalnya dari bagaimana cara saya memahamkan rekan-rekan majelis guru tentang suatu keputusan yang saya ambil tersebut. Setelahnya kenapa saya mengambil keputusan itu kan. Nah, cara itulah yang mungkin jadi tantangan, bagaimana supaya mereka paham, supaya jangan ada nanti istilahnya salah sangka kan, bertentangan lah ya Bu ya. Gitu kan. Jadi bagaimana memahamkan mereka dengan keputusan yang saya ambil sebagai pimpinan kan. Nah, cara itu yang agak sering menjadi tantangan bagi saya. Betul itu Bu ya. Soalnya tidak semua guru, rekan guru paham dengan cara pola pikir, cara kita mengambil kan? Betul itu ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Kalau saya biasanya kalau begitu ada kasus atau permasalahan, mungkin menurut saya lebih baik diselesaikan sesegera mungkin. Tidak perlu kita jadwalkan kapan penyelesaiannya. Suatu permasalahan itu lebih cepat diselesaikan tentu akan lebih baik kan. Jangan sampai nanti begitu kita lalai dalam menyelesaikannya maka akan timbul masalah atau kasus yang baru kan. Jadi tambah besar atau mungkin tambah besar masalahnya Ibu ya. Iya, mungkin tambah besar, berlarut-larut jadinya kan. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya suatu permasalahan itu segera mungkin kita selesaikan. Oke, terima kasih Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, itu tentu pasti ada ya. Dimana di sini yang sangat membantu saya itu adalah solidaritas dari kawan-kawan majelis guru, baik itu tendik ya seluruhnya ya, seluruh warga sekolah lah intinya. Dimana mereka itu sangat terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang kita kemukakan. Kemudian juga mereka istilahnya tidak pernah mempersulit ya. Dimana setiap permasalahan itu kalau kita transparan, kita bicarakan bersama-sama, insya Allah mereka sangat mendukung. Itu menjadikan kekuatan bagi saya. Berarti solidaritas yang tinggi dari rekan-rekan kerja akan membantu kita mempermudah mengambil keputusan Ibu ya. Kemudian pertanyaan terakhirnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Oke. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama itu setiap kehidupan atau setiap organisasi itu pasti akan ada masalahnya ya. Maka setiap permasalahan ada, selesaikan sesegera mungkin. Jangan lari dari permasalahan, itu intinya. Itu intinya. Kemudian selesaikan sesegera mungkin ya. Kemudian putuskanlah suatu permasalahan itu atau suatu kasus dengan azas kebermanfaatan tadi. Pilihlah penyelesaian yang banyak mengandung manfaat, baik itu bagi rekan guru atau bagi siswa, kemudian yang mengandung resiko sedikit. Kan? Itu. Karena kemudian, apapun keputusan kita pasti ada risikonya ya Bu ya. Tapi kita pilih yang risikonya paling sedikit kan. Kemudian lagi yakinkan diri bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Itu pelajaran yang bisa saya ambil biasanya.
Setiap masalah pasti ada solusi. Iya, pasti ada Asalkan solusinya, dimusyawarahkan Iya. yang pertama ya Bu ya. Apalagi kalau kita musyawarahkan kan, tentu akan lebih banyak lagi ide atau masukan yang mungkin apabila kita selesaikan sendiri mungkin akan terasa rumit gitu kan. Seperti pepatah Minang ya, duduk bersama balapang-lapang, duduk surang bersampik-sampik gitu kan. Iya, Jadi setiap permasalahan itu kalau kita dukung atau kita selesaikan bersama tentu akan terasa ringan. Iya. Nah, itu pelajaran yang bisa saya ambil. Mantap sekali ya Bu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih memahami ya Bu ya. Dan kemungkinan seandainya bila sesuatu hari nanti saya juga menghadapi permasalahan, bisa saya selesaikan dengan cara-cara yang sudah Ibu berikan. Ya, silahkan ambil kalau ada yang positifnya, silakan diambil, buang yang negatifnya. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Kasih. Kalau suara, aduh, perol apa nih? Kok ini Lanjut. langsung video buat.